Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, 2 minggu lalu kita sempat bicara tentang reward punishment, upah dan jasa, untung dan rugi. Dan tentu hal ini sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir kita secara Kristen. Ya. Sehingga tidak heran beberapa kita kemudian bisa menjudge atau menilai sesuatu dari reward dan punishment, upah dan jasa, untung dan rugi. Ya, saya berikan contoh beberapa minggu yang lalu, kita bisa menilai orang lebih berdosa dari kita, sementara kita lebih baik dari mereka. Tentu saya mengatakan bahwa kekristenan mengatakan bahwa semua manusia di hadapan Tuhan adalah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada juga sebuah slogan kalau kita melihat film Joker, ya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalau kita tidak hati-hati, ini juga bisa menjadi pengaruh di dalam cara berpikir kita sebagai orang Kristen. Betul? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun yang berbuat baik di dunia ini. Termasuk saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang pada dasarnya jahat. Maka kalau slogan ini dipakai dan dipahami oleh orang-orang pada umumnya, ini akan menjadikan slogan yang tidak tepat, yang seolah-olah menganggap diri kita adalah orang yang baik. Padahal setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi apa? Dunia ini jahat dan penuh dengan dosa. Maka Bapak Ibu, ketika kita merenungkan bagian ini, kita juga memahami kalau dunia dengan seluruh isinya adalah jahat dan kita manusia adalah berdosa. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang ada di dunia ini yang bisa melakukan perbuatan baik atau keluar dari kehidupan yang jahat. Betul? Maka satu-satunya cara supaya dunia ini menjadi baik, Allah harus turun ke dunia. Allah yang tidak berdosa itu harus turun ke dunia dan menolong kita supaya kita menjadi manusia yang baik. Inilah yang akan kita renungkan dalam konteks Yesus membentuk iman orang percaya. Siapa yang membentuk iman orang percaya? Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang membentuk iman kita. Kalau kita memperhatikan konteks daripada Injil Yohanes, kita akan mendapati bahwa Injil Yohanes ini selalu berbicara tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Ya, saya garis bawahi. Injil Yohanes ini selalu berbicara tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, yaitu karya penebusan Kristus di tengah-tengah dunia. Ya. Tetapi dunia tidak mau menerima hal itu. Ya, dunia tidak mau menerima hal itu. Sehingga kalau kita pahami dalam konteks Yohanes, selalu dan selalu ada masalah penghakiman di situ. Tuhan Yesus dikecam, Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus dianiaya, dan Tuhan Yesus disalahkan. Maka tidak heran kalau kita mendapati sengsara, kematian, penghakiman, itu selalu menjadi kata-kata yang keluar di sepanjang tulisan daripada Injil Yohanes. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus saja, yang notabene dia adalah Allah, mengalami penghakiman yang sedemikian rupa,
ya, disalahkan. Terlebih kita para pengikutnya. Maka dari itu kita perlu dengan jelas untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu membuat murid yang sejati bertindak atau melanjutkan karyanya untuk mempermuliakan Kristus, untuk mengenal Kristus, bertumbuh dalam iman yang benar akan karya kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, mengasihi Kristus dan berbagian untuk mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Jadi poin pentingnya adalah kalau Tuhan saja melakukan pekerjaannya, kita pun sekarang juga harus terlibat di dalam melakukan pekerjaan itu. Dan kecaman dari dunia akan begitu kuat untuk mendesak kita, mendorong kita supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, justru dalam kondisi seperti ini, kita yang adalah murid sejati, ya, iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin kuat. Hal ini juga yang sedang Tuhan ajarkan melalui kisah seorang yang bernama Maria. Di sini ada tokoh-tokoh yang dicatatkan, ya. Ada Maria, ada Lazarus, ada Yudas Iskariot. Bapak Ibu, mereka semuanya adalah orang-orang yang berdosa, ya. Jangan sampai nanti kita membaca bagian ini terus kemudian kita hanya melihat dari sudut pandang, wah Yudas Iskariot memang puhau lah, tidak baik. Tetapi Maria juga punya latar belakang yang tidak baik, Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menuntun kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Maria dengan tekun menyimpan uangnya untuk membeli setengah kati, itu 160 gram minyak narwastu murni, dan mendedikasikannya untuk mengurapi kaki Yesus. Wah, kok bisa ya Maria melakukan sebuah tindakan yang boleh dikatakan radikal sekali begitu. Bapak Ibu, 164 gram minyak narwastu itu kalau diliterkan itu 0,3 liter Bapak Ibu, atau 300 mililiter. Kalau Bapak Ibu lihat aqua gelas itu berapa liter? Mililiter? 250, ya kan? Tambah aja 50 mililiter, itu menjadi banyaknya minyak narwastu yang diberikan oleh Maria. Nah, dia memberikan minyak itu dan meminyaki Tuhan Yesus. Seorang teolog bernama Craig Kenner di dalam tafsirannya mengatakan, orang-orang kaya, ini orang-orang kaya ya, pada zaman itu seringkali memamerkan kekayaannya dalam sebuah jamuan makan dengan wangi-wangian yang akan memenuhi ruangan dan membuat orang-orang di dalam ruangan itu menikmati wangi-wangian dan mengakui kekayaan orang yang memakainya. Jadi memang pada zaman itu tradisi untuk memakai minyak narwastu yang baunya sampai memenuhi ruangan itu memang dilakukan oleh orang-orang kaya supaya mereka dipandang sebagai orang kaya begitu. Ya. Supaya mereka dipandang sebagai orang kaya. Tetapi yang dilakukan Maria tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dia tidak ingin dipandang sebagai orang yang kaya. Justru ketika dia memakai minyak narwastu yang mahal harganya, dia menyiapkannya untuk Tuhan Yesus.
Dia tidak mempersiapkan uang dan minyak ini untuk pengakuan ataupun penghormatan bagi dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk Sang Kristus. Bagaimana kita tahu bahwa Maria itu melakukannya untuk Sang Kristus? Yesus sendiri yang ngomong. Betul? Yesus sendiri yang ngomong. Di ayat yang ke-7 dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu, unik kalau kita memperhatikan catatan-catatan di dalam Alkitab tentang Maria. Kita selalu menemukan bahwa Maria itu memiliki sebuah kesukaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, Bapak Ibu. Kesukaannya apa? Duduk di kaki Yesus. Dia punya hobi yang unik. Siapa yang suka duduk di kaki Yesus? Di kaki orang? Sorry saya katakan Bapak Ibu. Pada zaman dulu ya, perkumpulan ketika makan malam seperti ini, perempuan tuh enggak boleh ikut-ikut. Jadi biasanya kalau ada perempuan di dalam perjamuan itu, maaf saya katakan mereka adalah seorang pelacur begitu. Ya. Maka Marta pun enggak pernah ikut-ikut yang begitu. Hanya Maria yang suka duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ini adalah hobi yang unik sekali yang dimiliki oleh seorang Maria. Nah, selain itu kalau kita mendapati Bapak Ibu, ya, hal yang sebesar ini dilakukan oleh Maria, selain dia suka mendengarkan perkataan Yesus, dia juga mengalami pengalaman yang spektakuler. Kalau kita pernah mendengar kisah tentang Maria, ya, spektakuler apa? Siapa saudara Maria yang dibangkitkan dari antara orang mati? Lazarus. Di pasal sebelumnya diceritakan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, dan itu sungguh mencengangkan sekali. Maka tidak heran dia membuat sebuah keputusan yang radikal, yang akhirnya mengambil keputusan untuk meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Bapak Ibu, banyak yang berkata bahwa ini adalah bagian dari sebuah iman Maria yang besar. Nah, tetapi memang kita tidak dapat membaca kedalaman hati Maria. Kita bisa menebak kualitas kasih dan iman itu bukan berdasarkan penilaian dari hatinya dia, tetapi berdasarkan tindakan konkret yang dia tunjukkan. Artinya apa? Sebuah iman yang bertumbuh selalu diikutin dengan sebuah tindakan konkret yang menyertai, Bapak Ibu. Ya. Kita bicara iman percaya kepada Kristus, tetapi tanpa perbuatan konkret di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya iman itu tidak bisa kita nilai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kualitas kasih Maria tidak hanya tersirat dari jenis minyak yang diberikan. Tadi kan saya banyak katakan, Bapak Ibu baca ini minyak yang mahal. Bahkan Yudas Iskariot juga ngomongin tuh berapa seorang bendahara langsung ngitung berapa itu nilai dari minyak narwastu. 300 dinar Bapak Ibu ya. Nah, kualitas kasih ini tidak hanya tersirat dari jenis minyak yang diberikan, melainkan juga dari jumlah yang digunakan. Ya, tadi saya juga katakan jumlahnya berapa mililiter Bapak Ibu? Ya, 0,3 liter ya. 300 mililiter. Banyak sekali itu, ya. Terus kemudian tidak hanya dari jenis dan jumlah minyak yang ia gunakan. Cara Maria meminyaki Yesus juga mengekspresikan betapa besar iman dan kasihnya kepada Yesus. Ia meminyaki kaki Yesus
dengan rambutnya. Jadi Bapak Ibu, selain ini adalah minyak yang sangat murni, yang tidak ada campurannya, yang harganya mahal. Bahkan kalau menurut tradisi Yahudi, bagi seorang wanita inilah barang berharga, kebanggaan dari seorang gadis. Ketika nanti akan menikah, dia akan menggunakan minyak ini, dan minyak ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dipersembahkan untuk dipakai mengurapi Tuhan Yesus, bahkan ia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Kita tahu bagi seorang wanita, rambut adalah mahkota wanita, dan itu pun dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini merupakan bukti dari sebuah iman yang begitu besar, yang dimiliki oleh seorang wanita yang memiliki kesukaan untuk dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkan dia. Tetapi di tengah-tengah yang dilakukan dia, kritik itu muncul dari seorang yang bernama Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Dia melihat hal itu dan kemudian, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ada sebuah penilaian yang diberikan oleh seorang murid Kristus sendiri, yang notabene Bapak Ibu, dia juga selama 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa iman itu tidak bertumbuh? Ini perlu untuk menjadi pertanyaan kita. Sementara Maria yang tidak selalu bersama Tuhan Yesus, tetapi memiliki kesukaan untuk dekat dengan Tuhan Yesus dan berada di kaki Tuhan Yesus, dia mewujudkan tindakan iman itu dalam sebuah ekspresi kasih yang begitu nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata di dalam kisah Lazarus Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, bagi Maria dan Marta tentu saja, supaya kamu dapat belajar percaya. Artinya apa? Tuhan Yesus mengkondisikan sebuah kondisi supaya Maria semakin bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Kristus. Dan saya yakin kalau kita di tempat ini adalah para pengikut Tuhan yang sejati, ya, kondisi ini juga akan diberikan kepada kita supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan iman itu harus diikuti dengan sebuah tindakan praktis untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan hal yang paling menarik kalau kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, perbuatan iman itu bernilai kekal, ya. Perbuatan yang terwujud atas dasar iman kita yang bertumbuh itu menciptakan sebuah legacy atau meninggalkan warisan sejarah yang sangat bernilai sekali bagi generasi penerus kita. Maka tidak heran di kitab-kitab yang lain dicatat seperti ini. Dimanapun Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia, di situ juga akan diberitahukan kepada yang telah dilakukan oleh Maria ini sebagai peringatan tentang Tuhan Yesus.
Pertanyaannya bagi kita, apakah tindakan-tindakan iman kita yang kita wujudkan akan dikenang sebagai peringatan akan karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah ketika kita sedang akan memperingati Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama, kita juga sedang mempersiapkan apa yang telah dipersiapkan oleh Maria untuk menciptakan sebuah legacy atau sebuah warisan yang bernilai kekal yang dikenang oleh orang-orang semuanya, turun-temurun, bahwa itu adalah peringatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah fakta sejarah. 20 abad yang lalu berarti tahun berapa? Seorang pembuat tenda keliling, Bapak Ibu, dijebloskan ke dalam penjara karena dituduh sebagai provokator sebuah keributan massal. Coba terkasih, apakah dia? Dari penjara yang satu ke penjara yang lain, ya. Dia selalu menulis. Dia selalu menuangkan apa yang ada di dalam dirinya tentang pertumbuhan imannya dalam tulisan-tulisan berbentuk surat. Di zaman yang sama, ya, di tahun yang kisarannya sama, Kaisar Roma bernama Nero. Pada masa itu juga seorang pengarang yang produktif, Bapak Ibu. Dia menulis banyak buku. Namun tidak ada hasil karya Nero yang masih beredar sampai hari ini. Tetapi Bapak Ibu, tulisan Paulus dalam bentuk surat-surat itu sampai hari ini diterjemahkan ke dalam kurang lebih 1.500 bahasa dan dibaca oleh banyak orang. Bahkan hari ini, Bapak Ibu, orang menamai anjing mereka Nero dan anak mereka Paulus. Bapak Ibu, Yesus itulah yang membentuk iman kita. Iman kita inilah yang akan membentuk legacy, menjadi warisan sejarah yang bernilai kekal, yang akan dikenang oleh banyak generasi. Pertanyaannya bagi kita, kita ini yang sudah dibentuk iman kita, perbuatan iman seperti apa yang akan kita tunjukkan? Legasi seperti apa yang akan kita berikan? Saya pikir sangat tidak kebetulan kalau kita bersama-sama berada dalam gereja yang kecil ini untuk bertumbuh bersama. Kita masih banyak memiliki kesempatan untuk membangun gereja kita, mewujudkan iman kita untuk membentuk sebuah legacy yang akan menjadi cerita turun-temurun bagi generasi kita. Ada gereja yang perlu juga kita bangun yang saat hari ini belum terwujud. Kita perlu serius untuk mendoakan. Kita perlu serius untuk bergandengan tangan membangun bersama hal ini, Bapak Ibu. Dan yang paling penting yang perlu untuk kita pahami bersama, jangan sampai ya, iman yang dibentuk di dalam hidup kita tidak berpadanan dengan sebuah tindakan yang kita lakukan atau sebuah legacy yang kita wariskan bagi generasi penerus kita. Terakhir saya mau sampaikan kepada kita, satu poin penting yang juga harus kita pahami. Kita tidak boleh menilai Yudas Iskariot sebagai pribadi yang lebih jahat dari kita.
Dia adalah cerminan kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Justru ketika anugerah Tuhan Yesus tidak dinyatakan kepada kita, maka itulah natur kita yang sesungguhnya. Berikutnya, penting untuk kita bersyukur dan mengintrospeksi diri kita di momen Minggu Prapaskah yang kelima ini. Ya. Ketika anugerah itu dinyatakan kepada kita, seharusnya kita memandang dan memakai segala yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ikut berbagian dalam apa yang dikerjakan Kristus, menyatakan karya keselamatannya di dunia yang berdosa ini. Mari Bapak Ibu, Allah itu hadir untuk membentuk iman kita. Artinya kita pun harus menunjukkan iman kita di dalam sebuah tindakan yang akan dikenang oleh generasi penerus kita dan orang-orang yang kita temui. Mari kita berdoa.